Shalom bagi kita semuanya. Apa kabar saudaraku hari ini? Firman Tuhan untuk kita hari ini judulnya tanda-tanda akhir zaman. Ayat firman Tuhan dari Matius 24 ayat 42. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ketika kita melihat keadaan dunia saat ini, banyak orang bertanya-tanya, apakah kita sedang hidup di akhir zaman? Berbagai peristiwa terjadi di seluruh dunia. Peperangan, bencana alam, ketidakpastian, ekonomi, meningkatnya kejahatan, dan berbagai tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pertanyaannya tentang akhir zaman bukanlah hal yang baru. Bahkan para murid pernah bertanya kepada Yesus mengenai tanda-tanda kedatangannya dan akhir zaman. Hari ini kita akan belajar bahwa tujuan Tuhan memberikan tanda-tanda akhir zaman bukan untuk membuat kita takut, melainkan supaya kita hidup lebih dekat kepadanya dan selalu siap menyambut kedatangannya. Dalam Matius 24, Yesus menjelaskan beberapa tanda yang akan terjadi menjelang akhir zaman. Yesus berbicara tentang peperangan, kelaparan, gempa bumi, penyesatan rohani, dan bertambah dinginnya kasih banyak orang. Namun setelah menjelaskan semuanya itu, Yesus memberikan pesan yang sangat penting. Karena itu berjaga-jagalah. Fokus utama kita bukan menebak kapan waktunya, melainkan hidup dalam kesiapan setiap hari. Seringkali kita mendengar tentang akhir zaman. Sebagian orang menjadi takut. Ada yang sibuk mencari tanggal kedatangan Tuhan. Ada pula yang terus-menerus mengikuti berbagai berita yang menimbulkan kecemasan. Padahal Yesus tidak meminta kita hidup dalam ketakutan. Sebaliknya Tuhan ingin kita hidup dalam iman, pengharapan, dan kesiapan. Tanda-tanda akhir zaman seharusnya menjadi pengingat bahwa dunia ini bukan tujuan akhir hidup kita. Kehidupan di bumi bersifat sementara, tetapi kerajaan Allah bersifat kekal. Ketika kita melihat berbagai peristiwa yang terjadi di dunia, seharusnya hati kita semakin rindu untuk hidup dekat dengan Tuhan. Semakin rajin berdoa, semakin setia membaca firman-Nya, dan semakin sungguh-sungguh melayani sesama. Orang percaya tidak dipanggil untuk hidup dalam kepanikan, tetapi dalam pengharapan. Sebab kedatangan Kristus adalah kabar sukacita bagi mereka yang setia kepadanya. Bayangkan seorang tamu penting akan datang berkunjung ke rumah saudara. Karena mengetahui bahwa kedatangannya sudah dekat, saudara mulai membersihkan rumah, menata ruang, dan mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Demikian pula kehidupan rohani kita. Mengetahui bahwa Tuhan akan datang kembali seharusnya membuat kita mempersiapkan hati, menjaga kehidupan rohani, dan hidup sesuai kehendak-Nya. Pelajaran rohaninya buat kita yang pertama, jangan hidup dalam ketakutan. Tuhan tidak ingin anak-anaknya hidup dalam kecemasan, tetapi hidup dalam iman dan pengharapan. Yang kedua, tetap waspada secara rohani. Kita perlu menjaga hubungan yang dekat dengan Tuhan setiap hari. Yang ketiga, gunakan waktu dengan bijaksana. Selama masih ada kesempatan, marilah kita melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Yang keempat, kedatangan Yesus adalah pengharapan orang percaya. Bagi orang yang hidup dalam Kristus, kedatangan Tuhan adalah penggenapan janji yang indah. Penerapan dalam hidup ini, hari ini mari kita bertanya pada diri sendiri, apakah saya hidup dekat dengan Tuhan? Apakah setia dalam doa dan bacaan firman? Apakah saya siap jika Tuhan datang hari ini? Kesiapan bukan dibangun dalam satu hari, tetapi melalui kehidupan yang setia setiap hari bersama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tanda-tanda akhir zaman bukanlah alasan untuk takut, melainkan panggilan untuk hidup berjaga-jaga dan hidup semakin dekat dengan Tuhan. Mari gunakan waktu yang Tuhan berikan dengan bijaksana, tetap setia dalam iman, tetap hidup dalam kasih, dan tetap berharap kepada Kristus. Suatu hari nanti Tuhan Yesus akan datang kembali dalam kemuliaan-Nya. Suatu hari itu tiba, mari kita hidup sebagai anak-anak terang yang siap menyambut Raja yang akan datang. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Tetaplah berjaga-jaga dan hidup dekat dengan Tuhan, sebab kedatangannya semakin dekat. Kita sama-sama berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, tolong kami agar hidup dalam
kesetiaan, agar kami tidak hidup dalam ketakutan menghadapi masa depan, tetapi hidup kami dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Jagalah hati kami supaya tetap setia, berjaga-jaga dan tetap hidup menurut kehendak-Mu. Mampukan kami menggunakan setiap hari yang Engkau berikan untuk memuliakan nama-Mu. Kami menantikan kedatangan Tuhan Yesus dengan sukacita dan pengharapan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jika saudara merasa terberkati dengan firman Tuhan hari ini, saudara boleh share sehingga kita sama-sama melayani dan makin banyak orang yang merasa terberkati. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.